Pada video kali ini, kita akan membahas latihan soal SPT PPH 21 untuk tahun pajak 2024. Berikut identitas pemberi kerja. Nama perusahaan CV Makmur Plus dengan NPWP seperti tertera pada soal, jenis usaha perusahaan dagang, periode pembukuan 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024, alamatnya di Jalan Anggrek nomor 16 Surakarta dengan nomor telepon, nomor fax, dan juga alamat email seperti tertera pada soal. Nama Direktur Adipati Dolsen dengan NPWP seperti tertera pada soal, dan untuk laporan keuangannya tidak diaudit. Kita masuk ke soal nomor 1. Zaskia Gokil adalah seorang wanita yang belum menikah, bekerja sebagai karyawan tetap di CV Makmur Plus. Berikut rincian penghasilan Zaskia Gokil bulan April 2024 dari CV Makmur Plus. Nama Zaskia Gokil, jenis kelamin perempuan, jabatannya asisten direktur dengan NPWP seperti tertera pada soal. Alamatnya di Jalan Melati nomor 1 Solo, kemudian untuk NIK seperti tertera pada soal. Statusnya TK0, gaji pokoknya 3,5 juta rupiah dengan tunjangan 2 juta rupiah. Kemudian premi asuransi kecelakaan yang dibayar perusahaan 100.000 rupiah, premi asuransi kematian yang dibayar perusahaan 100.000 rupiah, selanjutnya iuran pensiun yang dibayar perusahaan 100.000 rupiah, dan iuran pensiun yang dibayar karyawan 100.000 rupiah. Di sini, kita diminta untuk menghitung PPh pasal 21 atas nama Zaskia Gokil pada bulan April 2024. Kemudian yang kedua, pajak yang terhutang akan dibayarkan pada tanggal 10 Mei 2024. Lalu ada keterangan tambahan, pada bulan April menerima THR sebesar Rp6.500.000. Kita akan mengerjakan soal nomor 1. Pada soal, kita diminta untuk menghitung pajak terhutang di bulan April, akan tetapi untuk penghitungannya kita akan menghitung dari bulan Januari hingga bulan Desember. Kita masukkan data sesuai yang ada di soal. Untuk gaji pokoknya Rp3.500.000. Di sini kita asumsikan gajinya akan sama hingga bulan Desember. Selanjutnya tunjangannya sebesar 2 juta rupiah. Demikian pula untuk tunjangannya kita asumsikan sama. Kemudian untuk THR disebutkan di sini diterima di bulan April sebesar Rp6.500.000. Lalu untuk bonus dan uang lembur, di sini tidak ada, jadi kita lewati. Selanjutnya untuk premi JKK dan JKM kita lihat di sini. Untuk premi kecelakaannya itu Rp100.000, sementara untuk yang kematian Rp100.000. Kita jumlahkan keduanya sehingga nilainya Rp200.000. Selanjutnya untuk penghasilan bruto di sini kita dapatkan dengan cara menjumlahkan dari gaji hingga premi. Sama halnya hingga bulan Desember. Pada soal ini, kita akan mencoba untuk menghitung pajak terhutangnya berdasarkan TER atau tarif efektif rata-rata. TER ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Di sini kita lihat bahwa TER ini memiliki 3 kategori, yang mana setiap kategori ini didasarkan pada status PTKP wajib pajak. Kita lihat untuk Zaskia Gokil, dia statusnya adalah TK0. Dengan demikian, ia menggunakan kategori A. Untuk bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, di sini kita lihat bahwa penghasilannya Rp5.700.000. Kita lihat pada acuan tarif di sini, 5.700.000 terdapat di lapisan nomor 3, yaitu 5.650.000
ribu rupiah sampai dengan 5.950.000 rupiah. Dengan demikian, tarifnya yang digunakan adalah 0,5%. Kita masukkan di sini untuk bulan selain bulan April dan Desember. Di sini kita tidak memasukkan untuk bulan Desember karena nantinya akan kita hitung secara terpisah di akhir. Sementara untuk bulan April, di sini penghasilan brutonya berbeda, yaitu 12.200.000 rupiah. Kita lihat pada tabel acuan ini, 12.200.000 rupiah terdapat di lapisan nomor 14. Dengan demikian, tarif yang digunakan adalah 4%. Kemudian kita akan menghitung PPh pasal 21-nya dengan cara mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif efektifnya. Dengan demikian, di sini dapat kita ketahui bahwa pajak terutang Zaskia Gokil untuk bulan April adalah sebesar Rp488.000. Kita masuk ke soal nomor 2. Abimanyun adalah seorang laki-laki yang sudah menikah dan mempunyai 1 anak. Ia bekerja sebagai HRD di CV Makmur Plus. Berikut rincian penghasilan Abimanyun pada bulan April 2024 dari CV Makmur Plus. Di sini nama Abimanyun, jenis kelaminnya laki-laki, jabatannya HRD dengan NPWP seperti tertera pada soal. Alamatnya di Jalan Kiai nomor 100 Solo dengan NIK seperti tertera pada soal. Statusnya K1, kemudian gaji pokoknya 3 juta rupiah dengan tunjangan 2.550.000 rupiah. Kemudian untuk premi asuransi kecelakaan yang dibayar perusahaan 100.000 rupiah, premi asuransi kematian yang dibayar perusahaan 100.000 rupiah. Selanjutnya untuk iuran pensiun terdapat 2 macam, yang dibayar perusahaan 100.000 rupiah, sementara yang dibayar karyawan 100.000 rupiah. Di sini kita diminta untuk menghitung PPh pasal 21 atas nama Abimanyun pada bulan April 2024. Kemudian, pajak yang terhutang akan dibayarkan tanggal 10 Mei 2024. Dan di sini terdapat keterangan bahwa pada bulan April menerima THR sebesar 6 juta rupiah dan hitung PPh yang terhutang pada bulan April. Di sini sama, kita akan masukkan data sesuai yang ada di soal. Untuk gaji pokoknya, 3 juta rupiah. Tunjangannya 2.550.000 rupiah. Lalu untuk THR di sini diterima bulan April sebesar 6 juta rupiah. Untuk bonus dan uang lembur tidak ada, jadi kita lewati. Kemudian premi JKK dan JKM ini 100.000 dan juga 100.000 rupiah. Jadi kita tambahkan keduanya, totalnya 200.000 rupiah. Dengan demikian kita dapat menghitung penghasilan brutonya dengan cara menambahkan gaji hingga premi. Untuk Abimanyun ini, ia masuk ke kategori B karena statusnya adalah K1.
Kita lihat untuk penghasilan selain bulan April, nilainya adalah Rp5.750.000. Kita lihat untuk di kategori B ini, 5 juta ada di bawah Rp6.200.000. Dengan demikian, tarifnya kita menggunakan 0%. Sementara untuk bulan April, penghasilan brutonya adalah Rp11.750.000. Kita lihat, 11.750.000 ada di lapisan nomor 9. Dengan demikian, kita menggunakan tarif 3%. Selanjutnya kita hitung PPh pasal 21 dengan cara mengalihkan penghasilan bruto dengan tarifnya. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa PPh terutang Abimanyun di bulan April 2024 nilainya adalah Rp352.500. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Kasino adalah seorang laki-laki yang belum menikah, bekerja sebagai marketing di CV Makmur Plus. Berikut rincian penghasilan Kasino dari CV Makmur Plus pada bulan April 2024. Nama Kasino, jenis kelamin laki-laki, jabatan marketing dengan NPWP seperti tertera pada soal. Alamat di Jalan Merah Putih nomor 100 Solo dengan NIK seperti tertera pada soal. Statusnya TKA 0, kemudian gaji pokoknya Rp2.980.000 dengan tunjangan Rp1.700.000, premi asuransi kecelakaan yang dibayar perusahaan Rp100.000, kemudian premi asuransi kematian yang dibayar perusahaan Rp100.000, dan iuran pensiun ada 2 jenis, yang dibayar perusahaan Rp100.000 dan yang dibayar karyawan Rp100.000. Di sini kita diminta untuk menghitung PPh 21 atas nama Kasino pada bulan April 2024. Kemudian, pajak yang terhutang akan dibayarkan tanggal 10 Mei 2024. Dan di sini, pada bulan April, menerima THR sebesar Rp4 juta. Hitung PPh yang terhutang pada bulan April. Kita masukkan data sesuai yang ada di soal. Untuk gajinya, di sini Rp2.980.000. Kemudian, tunjangannya Rp1.700.000. Lalu untuk THR, di sini diterima bulan April, nilainya Rp4 juta. Untuk bonus dan uang lembur tidak ada, jadi kita lewati. Untuk premi CKK dan CKM, ini masing-masing Rp100.000, sehingga kita jumlahkan nilainya Rp200.000. Untuk penghasilan brutonya, kita jumlahkan dari gaji hingga premi. Untuk kasino ini, statusnya adalah TKA 0 sehingga ia akan menggunakan kategori A. Kita lihat untuk tarif yang digunakan. Bulan Januari hingga November, kecuali bulan April, penghasilan brutonya adalah Rp4.880.000. Kita lihat di tabel ini,
Untuk 4 juta, itu di bawah 5.400.000, sehingga tarif yang kita gunakan adalah 0%. Sementara itu, untuk bulan April, penghasilan brutonya adalah Rp8.880.000. Kita lihat, dia masuk di lapisan nomor 8, sehingga kita gunakan tarifnya 1,75%. Kita hitung PPh pasal 21-nya dengan cara mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif yang sudah kita tentukan. Di sini dapat kita ketahui bahwa pajak terutang di bulan April adalah sebesar Rp155.400. Setelah kita mengetahui pajak terutang masing-masing pegawai, kita akan menyusun surat pemberitahuan atau SPT masa pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26. Di sini kita tulis yang pertama-tama masa pajaknya. Ini masa 4 tahun 2024. Kemudian karena ini SPT normal, kita silang di bagian SPT normal. Untuk identitas pemotong, NPWP-nya kita masukkan sesuai data yang ada di soal. Namanya CV Makmur Plus. Alamatnya di Jalan Anggrek, nomor 16, Surakarta. Nomor teleponnya masukkan seperti yang ada di soal. Itu juga untuk emailnya. Setelah mengisi SPT induk ini, kita akan masuk ke lampiran yang pertama. Kita isi masa pajaknya tahun 2024 dan di sini kita silang yang untuk satu masa pajak karena kita hanya akan melaporkan bulan April saja. Untuk NPWP pemotongnya kita isi NPWP dari CV Makmur Plus. Kemudian kita akan mengisikan data pegawai tetap dan penerimaan pensiun berdasarkan nilai yang tadi sudah kita hitung. Kita masukkan satu persatu dimulai dari Zaskia Gokil. NPWP-nya kita masukkan seperti yang ada di soal. Namanya kita isi nama lengkap Zaskia Gokil. Kemudian kita masukkan untuk kode objek pajaknya adalah 21.100.01, yang mana ini merupakan kode untuk pegawai tetap. Jumlah penghasilannya kita lihat di perhitungan yang sudah kita lakukan tadi, yaitu sebesar Rp12.200.000. Dan untuk PPh dipotongnya, kita lihat lagi sebesar Rp488.000. Masa perolehan penghasilan kita isikan masa 4. Yang kedua, kita masukkan untuk data Abimanyun. NPWP-nya kita isi seperti yang ada di soal. Namanya kita isikan Abimanyun. Kode objek pajaknya juga sama, karena ia pegawai tetap. Selanjutnya, jumlah penghasilan bruto. Kita lihat di sini sebesar Rp11.750.000.
Dan untuk pajak terhutangnya sebesar Rp352.500. Masa perolehan penghasilan kita isikan masa 4. Dan yang terakhir, kita masukkan data dari kasino. NPWP-nya kita isi sesuai yang ada di soal. Nama kasino, kode objek pajaknya juga sama, karena pegawai tetap. Kemudian jumlah penghasilan brutonya Rp8.880.000. Dan pajak terutangnya Rp155.400. Masa perolehan penghasilan juga sama di masa 4. Setelah kita isikan di bawah ini, kita juga perlu menjumlahkan keseluruhan penghasilan bruto dan juga PPh yang dipotong. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa jumlah total penghasilan brutonya adalah Rp32.830.000, sementara untuk PPh yang dipotong totalnya adalah Rp995.900. Setelah mengisi bagian 1 ini, kita masuk ke bagian 4. Kita isi masa pajaknya masa 4 tahun 2024. Dan NPWP memotongnya kita isi NPWP dari CV Makmur Plus. Kemudian di sini kita akan mengisi data setoran pajaknya. Untuk kode akun pajak atau KAP-nya kita isikan 411121 yang mana ini merupakan kode untuk pajak penghasilan. Sementara untuk yang kode jenis setoran kita isikan 100, yang mana 100 ini merupakan kode untuk jenis setoran bulanan atau masa. Selanjutnya, tanggal SSP atau buktinya ini kita isikan sesuai tanggal pembayaran pajaknya, yaitu tanggal 10 Mei tahun 2024. Berikutnya, kolom NTPN atau nomor bukti PPK ini diisi sesuai data yang didapatkan ketika melakukan penyetoran atau pembayaran pajaknya. Di sini untuk soal ini kita isikan suatu nilai karena tidak diketahui di soal. Kan tetapi pada praktek nyatanya untuk NTPN ini harus diisikan sesuai data yang diterima ketika melakukan pembayaran pajak. Dan untuk jumlah PPh yang disetor, ini nilainya dapatkan dari total yang sudah kita hitung, yaitu Rp995.900. Kita isikan. Setelah itu, kita total di bawah. Nilainya juga sama karena kita hanya mengisikan satu kolom, yaitu Rp995.900. Setelah mengisi bagian 4 ini, kita akan kembali ke formulir induknya. Di sini terdapat kolom jumlah penerima penghasilan, yang mana
Di soal terdapat 3 pegawai, jadi kita isikan 3. Lalu untuk jumlah penghasilan bruto, kita lihat dari bagian 1, yaitu Rp32.830.000. Kita isikan di sini. Dan untuk jumlah pajak dipotongnya, sesuai yang sudah kita hitung tadi, yaitu Rp995.900. Untuk bagian lain, ini tidak ada, jadi kita kosongkan, dan di bawah sini kita jumlahkan keseluruhannya. Karena kita hanya mengisi satu baris, maka otomatis jumlahnya akan sama. Selanjutnya, kita lihat di poin 12 dan 13, ini kita tidak ada, jadi kita kosongkan, sehingga untuk poin 14, jumlahnya adalah 0. Dan di poin 15, ini PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih disetor, ini didapatkan dari angka 11 kolom 6 dikurangi dengan angka 14. Sehingga nilainya juga sama, yaitu Rp995.900. Ini adalah pajak yang sudah dipotong dan disetor. Kemudian kita lanjut ke bawahnya, kita isikan NPWP pemotong. Dan untuk bagian berikutnya adalah objek pajak final, yang mana untuk CV Makmur Plus ini tidak ada sehingga bisa kita lewati. Kita masuk ke lampiran. Untuk lampiran di sini yang perlu kita silang adalah 1721 bagian 1, yang mana ini untuk satu masa pajak. Selanjutnya, di poin 7, yaitu surat setoran pajak atau SSP. Ini ada satu lembar. Ini sebagai bukti bahwa kita sudah menyetorkan pajak yang sudah kita hitung. Dan terakhir, di sini kita masuk ke pernyataan dan tanda tangan pemotong. Untuk poin 1, kita silang bagian pemotong. NPWP-nya kita isikan NPWP dari Direktur CV Makmur Plus. Untuk namanya, kita isikan nama lengkap dari direkturnya, yaitu Adipati Dolsen. Tanggalnya, kita isikan tanggal dari pelaporannya. 20 Mei, jika dilaporkan di 20 Mei 2024. Dan tepatnya di Surakarta, sesuai alamat dari CV Makmur Plus. Itu adalah penyusunan SPT masa pajak penghasilan pasal 21 untuk masa 4 atau April tahun 2024. Setelah kita menghitung PPh pasal 21 yang terutang di bulan April 2024, kita sekaligus juga akan menghitung PPh yang terutang di bulan Desember 2024. Kita akan menghitung dimulai dari soal nomor 1. Untuk penghasilan bruto setahun Zaskia Gokil, di sini kita isikan sesuai yang sudah kita hitung. Penghasilan bruto setahunnya adalah Rp74.900.000. Selanjutnya, kita akan menghitung biaya jabatan setahun, yang mana ini dihitung sebesar 5% dikalikan dengan penghasilan bruto. Dapatkan nilainya Rp3.745.000. Kemudian, untuk iuran pensiun dan THT setahun yang dibayar sendiri, di sini kita lihat nilainya adalah
Rp100.000. Kita kalikan untuk 1 tahun, jadi Rp1.200.000. Kita jumlahkan untuk biaya jabatan dan iuran pensiunnya dibayar sendiri, sehingga bisa kita hitung penghasilan neto setahunnya adalah penghasilan bruto dikurangi nilai yang sudah kita tambahkan, yaitu sebesar Rp69.955.000. Kemudian, kita akan isikan PTKP setahunnya. Untuk PTKP, kita menggunakan acuan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 atau PMK 101 tahun 2016. Status Zaskia Gokil adalah TK0, sehingga tarif PTKP-nya kita gunakan tarif Rp54 juta. Isikan Rp54 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya bisa kita hitung di sini. Dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Nilainya, maaf di sini kita kurangkan. Nilainya Rp15.955.000. Selanjutnya, kita akan menghitung pajak penghasilan pasal 21 terutang setahunnya, yang mana didapatkan dari 5% tarifnya dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Dapatkan pajak terutangnya sebesar Rp797.750. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024. Ini kita isikan sesuai nilai yang sudah kita hitung di tabel. Di sini tadi kita sudah menghitung pajak yang terutang dari bulan Januari sampai November. Sehingga untuk pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember, ini didapatkan dari selisih PPh terutang dengan PPh yang dipotong, yaitu sebesar Rp24.750. Jadi, nilai Rp24.750 ini adalah pajak terutang Zaskia Gokil untuk masa Desember tahun 2024. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk Abimanyun, sama kita akan menghitung dimulai dari penghasilan bruto setahunnya. Ini sudah kita hitung di tabel, penghasilan bruto. Kemudian untuk biaya jabatannya didapatkan dari 5% dikalikan penghasilan bruto. Lalu untuk iuran pensiun dan THT setahun yang dibayar sendiri, kita lihat di soal, nilainya adalah Rp100.000. Kita setahunkan, jadi nilainya Rp1.200.000. Total keduanya. Selanjutnya kita akan menghitung penghasilan neto setahunnya dengan cara penghasilan bruto dikurangi kedua nilai tadi. Berikutnya kita masuk ke penghasilan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak setahunnya. Untuk Abimanyun ini, dia statusnya adalah K1. Dengan demikian, kita lihat di tarif PTKP, K1 tarifnya adalah Rp63 juta. Nah, jika dipecah, artinya untuk WP sendiri adalah Rp54 juta dan untuk tanggungan sebesar Rp9 juta. Di sini kita jumlahkan nilainya Rp63 juta. Kemudian penghasilan kena pajak setahunnya kita hitung dengan cara penghasilan neto dikurangi PTKP. Didapatkan nilainya Rp7.050.000. Kemudian kita akan menghitung pajak penghasilan pasal 21 terutang setahunnya. Nah, didapatkan dari
Penghasilan kena pajak setahun dikalikan tarifnya 5%. Kemudian untuk pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong sampai bulan November 2024, ini kita lihat di tabel yang sudah kita susun, sebesar Rp352.500. Untuk pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024, kita dapatkan dari selisih keduanya, yang mana karena kedua nilai ini sama, maka pajak terutang di bulan Desember adalah Rp0 atau tidak terutang pajak. Kita masuk ke soal nomor 3 untuk pegawai atas nama kasino. Setelah itu, penghasilan bruto setahunnya kita isikan sesuai data yang ada di tabel. Kemudian biaya jabatannya sebesar 5% dikali dengan penghasilan bruto. Kemudian iuran pensiun dan THT setahunnya dibayar sendiri. Kita lihat kembali pada soal. Nilainya Rp100.000. Kita setahunkan jadi nilainya Rp1.200.000. Kita jumlahkan keduanya. Sehingga untuk penghasilan netonya kita dapatkan dari penghasilan bruto dikurangi dengan kedua pengurang tadi. Untuk PTKP-nya, kita lihat bahwa status kasino ini adalah TK0. Sehingga kita lihat pada tarif acuan ini, yang digunakan adalah Rp54 juta. Kita isikan di sini. Selanjutnya, penghasilan kena pajak setahun kita hitung dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP-nya. Didapatkan nilainya Rp4.232.000. Selanjutnya, untuk pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun, ini didapatkan dengan cara 5% tarifnya dikalikan penghasilan kena pajak setahun. Didapatkan nilainya adalah Rp211.600. Lalu, pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong sampai bulan November 2024, kita lihat pada tabel yang sudah kita hitung, sebesar Rp155.400. Kemudian, pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024, ini kita selisihkan keduanya, sehingga didapatkan nilainya adalah Rp56.200. Selanjutnya, kita masuk ke bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tidak final atau pasal 26 yang akan kita susun untuk setiap pegawai. Kita mulai dari yang pertama, Zaskia Gokil. Untuk NPWP-nya, kita isikan sesuai yang ada di soal. Lalu namanya Zaskia Gokil. Alamatnya di Jalan Melati, nomor 1 Solo. Ini apakah wajib pajak luar negeri? Karena tidak, jadi kita kosongkan. Dan di sini juga ada NIK. Kita isi sesuai yang ada di soal. Kita masuk ke bagian B, PPh pasal 21 yang dipotong. Untuk kode objek pajaknya, kita isikan kode pegawai tetap, yaitu 21 100 01. Kemudian untuk jumlah penghasilan brutonya, ini kita dapatkan dari penghitungan yang sudah kita lakukan.
Kita lihat di bulan Desember, jumlah penghasilan brutonya adalah Rp5.700.000. Dan untuk dasar pengenaan pajaknya, ini juga sama, adalah Rp5.700.000. Kemudian, di sini kita isikan juga untuk PPh dipotongnya. Kita lihat di penghitungan sebesar yang sudah kita hitung tadi, yaitu Rp24.750. Selanjutnya, untuk identitas pemotong, ini kita isikan sesuai data CV Makmur Plus. NPWP-nya kita isikan, lalu namanya kita isikan CV Makmur Plus. Kemudian ini tanggalnya kita isikan tanggal 31 bulan 12 tahun 2024. Kemudian kita lanjut untuk pegawai kedua, yaitu Abimanyun. Di sini NPWP-nya kita isikan seperti yang ada di soal. Kemudian namanya kita isikan Abimanyun. Ini tadi juga ada NIK, data NIK kita isikan sesuai yang ada di soal. Alamatnya ada di Jalan Kiai nomor 100 Solo. Ini apakah wajib pajak luar negeri? Karena bukan, jadi kita lewati. Kemudian kode objek pajaknya di sini kita isikan sesuai kode objek pajak pegawai tetap, yaitu 21.100.01. Kemudian jumlah penghasilan brutonya kita lihat di tabel perhitungan, yaitu Rp5.750.000. Kemudian untuk dasar pengenaan pajaknya di sini juga sama, yaitu Rp5.750.000. Dan untuk PPh dipotongnya, kita lihat di sini adalah 0, sehingga kita isikan sesuai yang ada di perhitungannya. 0. Untuk identitas pemotong, kita isikan sesuai identitas CV Makmur Plus, dan namanya kita isikan CV Makmur Plus. Tanggalnya 31 Desember tahun 2024. Kita lanjut, yang terakhir, ini untuk kita isikan NPWP-nya seperti yang ada di soal, kemudian NIK-nya kita isikan seperti yang ada di soal. Namanya kita isi nama lengkap dari kasino, dan alamatnya di Jalan Merah Putih nomor 100 Solo. Wajib pajak luar negeri ini bukan, jadi kita kosongkan. Untuk kode objek pajaknya juga sama, 21.100.01, ini untuk pegawai tetap. Lalu jumlah penghasilan brutonya kita lihat di perhitungan, itu Rp4.880.000. Pula untuk dasar pengenaan pajaknya. Dan untuk PPh dipotongnya, itu sebesar Rp56.200. Kita isikan di sini. Rp56.200. Berikutnya, kita akan menyusun surat pemberitahuan atau SPT masa pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26. Kita isikan untuk masa pajaknya masa 12 tahun 2024.
Kemudian kita silang bagian SPT normal. Selanjutnya kita masuk ke identitas pemotong. NPWP-nya kita isikan sesuai data yang ada di soal. Kemudian namanya kita isikan CV Makmur Plus. Alamatnya di Jalan Anggrek nomor 16 Surakarta. Kemudian nomor teleponnya kita isikan sesuai yang ada di soal, dan alamat emailnya juga kita isikan sesuai yang ada di soal. Ini untuk identitas dari formulir di SPT Induk. Kemudian kita lanjut ke 1721 bagian 1. Kita isikan masa pajaknya masa 12 tahun 2024. Kemudian kita silang untuk satu masa pajak karena kita hanya melaporkan untuk bulan Desember, dan kita isikan untuk NPWP pemotongnya, yaitu NPWP dari CV Makmur Plus. Di sini kita diminta untuk mengisikan daftar pegawai tetap dan juga ada rincian bukti potong, kemudian penghasilan bruto dan juga PPh yang sudah dipotong. Kita isikan mulai dari yang pertama yaitu Zaskia Gokil. NPWP-nya kita isikan sesuai yang ada di soal. Namanya Zaskia Gokil. Lalu untuk bukti pemotongan ini kita dapatkan dari 1721 bagian 6. Untuk nomornya dari yang di atas ini dan tanggalnya yang ada di identitas pemotong. Kita isikan. Tanggalnya tanggal 31 Desember 2024. Berikutnya untuk kode objek pajaknya adalah 21.100.01 yang mana ini untuk kode untuk pegawai tetap. Untuk jumlah penghasilan brutonya, jika kita lihat sini adalah Rp5.700.000 dengan PPh dipotong sebesar Rp24.750. Selanjutnya, untuk yang kedua adalah Abimanyun. Kita lihat terlebih dahulu di 1721 bagian 6. Abimanyun ini tidak ada nilai PPh dipotongnya. Dengan demikian, dia masuk ke pegawai yang di bawah penghasilan kena pajak. Di sini kita hanya membutuhkan data jumlah penghasilan brutonya, yaitu Rp5.750.000. Untuk Abimanyu ini, kita masukkan di bagian bawah ini. Di bagian B, yang penghasilannya tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. Ini ada satu orang dengan penghasilan bruto sebesar Rp5.750.000. Kemudian yang ketiga kita isikan untuk kasino. NPWP-nya kita isikan sesuai yang ada di soal. Untuk namanya kasino. Lalu untuk bukti pemotongannya kita lihat di 1721 bagian 6. Untuk nomornya ada di atas ini, dan tanggalnya kita gunakan tanggal di identitas pemotong. Kode objek pajaknya juga sama. Dan untuk jumlah penghasilan serta PPh dipotongnya, kita lihat kembali. Sebesar Rp4.880.000 dan PPh dipotongnya sebesar Rp56.200. Kita isikan.
Dan di sini juga kita isikan masa perolehan penghasilannya, yaitu di masa 12. Selanjutnya, kita perlu menghitung jumlah keseluruhan penghasilan bruto dan juga PPh dipotongnya. Dan khusus untuk penghasilan bruto, karena di sini ada yang di bawah PTKP, perlu kita jumlahkan lagi. Sementara untuk PPh dipotongnya nilainya sama. Di bagian 17214 ini, kita isikan terlebih dahulu masa pajaknya, masa 12 tahun 2024, kemudian NPWP pemotongnya juga kita isikan seperti yang ada di soal. Selanjutnya, kode akun pajak di sini kita isikan 411121 yang mana ini merupakan kode akun pajak untuk pajak penghasilan pasal 21. Dan kode jenis setorannya kita isikan 100 yang mana ini adalah kode jenis setoran massal. Untuk tanggal SSP-nya ini kita asumsikan dibayarkan 1 bulan setelah masa pajak, yaitu di tanggal 10 bulan 1 tahun 2025. Kemudian untuk NTPN-nya karena tidak diketahui, kita isikan suatu nilai. Ini kita asumsikan adalah NTPN-nya. Kemudian untuk jumlah PPh di setornya sesuai yang sudah kita hitung, kita jumlahkan di bagian 1 yaitu Rp80.950. Kemudian ini di sini juga sudah dijumlahkan karena hanya ada satu baris, maka nilainya juga sama yaitu Rp80.950. Selanjutnya kita masuk ke SPT Induk. Kita kembali lagi. Sini untuk jumlah penerima penghasilannya, pegawai tetap ada 3 orang. Dan jumlah penghasilan brutonya kita lihat di bagian 1, yaitu Rp16.330.000. Untuk jumlah pajak dipotongnya, sini Rp80.950. Di sini sudah ditotal, yang mana karena hanya satu bagian diisi sehingga nilainya sama. Kemudian untuk poin 12 dan 13 di sini tidak ada sehingga kita kosongkan. Demikian pula untuk poin 14 kita nolkan. Dan di poin 15 di sini kita diminta untuk menghitung PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih disetor yang didapatkan dari angka 11 kolom 6 dikurangi angka 14. Ini kita kurangkan sehingga nilainya juga sama, yaitu Rp80.950. Kita turun lagi, kita isikan untuk NPWP pemotongnya, dan selanjutnya ini adalah bagian untuk objek pajak final. Untuk CV Makmur Plus tidak ada data terkait ini sehingga bisa kita lewati. Kita masuk ke lampiran. Untuk lampiran, hal-hal yang perlu kita lampirkan yang pertama adalah formulir 1721 bagian 1. Ini untuk satu masa pajak sebanyak 1 lembar. Kemudian di sini juga kita lampirkan formulir 1721 bagian 4 banyak 1 lembar. Kemudian yang ketiga di sini adalah surat setoran pajak atau SSP sebanyak 1 lembar sebagai bukti bahwa pajak sudah disetor. Dan yang terakhir di sini bagian E kita pilih yang bagian pemotong. Dan NPWP-nya kita isi NPWP dari Adipati Dolsen. Jadi soal namanya kita isi nama Adipati Dolsen dan tanggalnya adalah tanggal
20 bulan 1 tahun 2025, yang mana ini adalah tanggal pelaporan pajaknya. Tempatnya di Surakarta. Demikian untuk pengisian surat pemberitahuan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk CV Makmur Plus.